Kita di bagian terakhir dari diskusi kita. Tadi itu menarik adalah pemerintah yang memperbaiki sistemnya. Tapi saya selalu diingatkan, sistem dan orang itu dua hal yang tautan dan terpisahkan. Nah, jadi soal adalah pelakunya masih orang yang itu-itu juga. Sebagai orang yang pernah lama juga di BUMN, tahu persoalan birokrasi yang begitu berbelit-belit. Apa yang Mas Saidi itu bisa usulkan supaya niatan perbaikan sistem itu bisa terlaksana? Begini, prinsip birokrat itu sebenarnya orang loyal. Prinsip seorang birokrat orang loyal. Kecuali birokrat yang tukang selingkuh dengan politik, itu nggak loyal. Nah, jadi menurut saya, kalau pemimpinnya bagus maka dia cepat. Percaya saya, Pak. Kalau pemimpinnya bagus dia cepat. Pilih saja yang loyal-loyal, yang memang pekerjaan teknis. Jadi nggak suka selingkuh-selingkuh secara politik. Itu pasti susah. Itu akan orang yang suka tidak birokrat tulen, maka dia suka membelokkan jalan yang lurus. Itu harus disingkirkan oleh pimpinannya. Dan saya terus terang melihat beberapa menteri sekarang, oke, kerjasama dengan Pak Prengki, oke, dia cepat menempatkan orang setingkat eselon 1 di kantornya Pak Prengki. Yang problem sekarang adalah orang yang ditempatkan di tempat Bapak itu harus memiliki 3 hal. 1, dia memang punya kompetensi, 2, punya integritas, dan punya keberanian. Karena dia adalah penghubung daripada kewenangan kantornya. Dong. Kewenangannya harus dikasih. Dan kalau dia memang orangnya menteri. Orangnya menteri, bukan orangnya birokrat. Jadi maksudnya kalau ada hambatan dari birokratnya, kan ibaratnya di tempat Pak Prengki ini adalah orang yang menyajikan setelah dimasak di kantornya, ya kan Pak? Nah, tukang masaknya ini kalau lambat, ini kan nggak bisa menyajikan juga. Nah, jadi yang ada di sana adalah orang, masakan segera dikirim, orang sudah mau makan. Nah, itu kan menyiapkan masakan. Yang saya katakan tadi panjang adalah persyaratan masakan itu seperti apa. Nah, yang perlu ditambah juga oleh Pak Prengki nanti, menurut saya, kementerian-kementerian yang butuh data teknis itu diberikan waktu juga deh. AMDAL itu berapa hari, ya Pak ya? Terus ada batasannya. Ada batasnya, penentuan peta batas, koordinat di hutan itu berapa hari? Karena antara Pemda sama ini kadang-kadang berbeda. Koordinat yang dikeluarkan Pemda berbeda dengan punya Kementerian Kehutanan. Itu nanti menjadi persoalan. Nah, problemnya adalah ini perjalanan dari dapur di kementerian menuju tempat yang menyajikan. Siapa tahu ada pemain juga. Ada pemain juga. Tahu-tahu di sana yang dimasak itu koordinat A, diizinkan koordinat B, maka berantemlah yang punya IU. Dan mohon maaf, ini tambang ini sangat contoh tambang umpamanya. Itu akan terjadi. Satu koordinat berbeda, kadar kalorinya berbeda, harganya beda. Baik. Pak Semi, apa yang bisa diberikan masukan kepada BKPM dari pengalaman IPA supaya perbaikan sistem ini betul-betul menjadi sesuatu yang nyata bagi mendorong pembangunan negara kita? Jadi mungkin saya selalu sedikit optimis nih, Mas Sami ya. Saya juga kembali lagi tadi yang Pak Said Didu katakan benar sekali antara daerah dan pusat. Tapi yang kami alami di industri migas, contohnya adalah Pak izin yang di daerah. Itu sebenarnya yang memang yang menandatangani adalah biasanya bupati. Tetapi yang kerja the working level ya adalah kepala dinas sebenarnya. Semua itu rekomendasi kepala dinas. Dan kepala dinas itu sebenarnya linknya, saya nggak tahu secara birokrasi antara pusat dan daerah, tapi kan dia kan linknya ke departemen teknis di Jakarta sebenarnya. Seharusnya itu merupakan salah satu link yang bisa dimanfaatkan untuk ditarik ke pusat. Jadi itu satu hal yang menurut saya coba dikaji kembali hal itu. Saya melihat ada peluang di sana sebenarnya, karena kembali lagi yang urusan dengan daerah sebenarnya yang spesifik pada daerah, itu boleh di daerah. Tapi rata-rata kajian teknis yang dilakukan oleh kepala dinas itu satu hal yang juga bisa dilakukan di pusat, dan bahkan mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sebenarnya. Jadi supervisi itu penting tetap dilakukan pada daerah itu. Benar. Dan kedua saya pikir satu hal lagi bahwa biasanya atau seringkali kita hadapi bahwa karena memang nature-nya adalah birokrasi, mereka kadang-kadang fokus kepada peraturan tadi Pak Said Didu katakan, undang-undang mana, peraturan gimana, tapi lupa selalu menanyakan diri sendiri bahwa tujuan dari izin ini sebenarnya apa. Jadi kalau kita berpikir secara lebih luas bahwa tujuan izin ini adalah untuk menghindari beberapa hal yang contohnya kalau lingkungan adalah terjadinya sesuatu disaster lingkungan lain sebagainya,
setiap kasus itu bisa dipandang lebih simple sebenarnya. Tapi karena ya terperangkap, benar Pak Said Didu katakan ada peraturan ini itu, dan benar sekali saya ingin katakan apa yang Pak Said Didu katakan tadi, bahwa jangan sampai ini dijadikan alat untuk persaingan. Kita tahu sendiri contohnya kasusnya Chevron contohnya, kita tahu bahwa itu adalah latar belakangnya adalah masalah persaingan, bukan masalah lingkungan secara sebenarnya. Jadi itu perlu sekali. Jadi tarik ulur antara purpose tujuan dari izinnya atau mengikuti undang-undang atau peraturan. Baik, Pak Franky, sejauh mana betul-betul sikap untuk kalau bisa dipermudah, betul-betul dipermudah, bukan seperti dulu kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Bisa menjadi ciri pekerjaan kita ke depan. Ya, jadi dengan disatukan ini, yang kita juga lakukan adalah transparansi. Tadi kan ada poin yang keempat, bahwa yang kita minta dari kementerian itu adalah kementerian harus menyampaikan SOP perizinan. Yang isinya itu adalah perizinan apa, syaratnya apa, selesainya berapa hari. Ya. Nah, kemudian melalui web BKPM itu kita upload sehingga semua publik bisa tahu, gitu. Nah, artinya apa? Ada kejelasan dari sisi proses, ada kepastian dari sisi waktu. Di BKPM ini, di PTSP Pusat, kita create satu istilahnya dashboard, Pak. Jadi ada monitoring online. Yang bisa buka itu selain dari menteri adalah presiden. Jadi ini yang kita sedang siapkan, sedang dibangun. Nanti hari Senin Bapak Presiden rencana akan membuka monitoring itu. Ya. Dashboard gitu ya. Dashboard. Tujuannya cuma satu, bahwa ini PTSP Pusat itu bukan milik BKPM. BKPM itu hanya mengeksekusi proses perizinan. Regulasi masih di kementerian. Tetap di kementerian. Iya. Jadi tanggung jawab proses izin itu cepat atau lambat tetap di kementerian. Nah, dashboard itu akan menyatakan itu. BKPM bukan regulator ya? BKPM bukan regulator. Hanya fasilitator supaya kemudian regulasinya lebih cepat. Betul. Kalau kemudian dalam prakteknya masih ada hambatan, kemana investor mengeluh? Ke presiden, ke menteri, apa kepala BKPM? Kepala BKPM. Jadi sebetulnya memang tadi Mas Tommy tanya, ini bagaimana respon dari investor, duta besar, ya investor besar. Mereka tanya, ini sejauh mana gitu. Karena itu kita tanggal 26 kita setelah di launching oleh presiden, itu kita ada serial meeting, kita undang berbagai asosiasi, ya kita undang berbagai pelaku untuk kita komunikasikan. Baik, mudah-mudahan Senin kita bisa melihat launching dashboard, kemudian kita lihat proses itu menjadi lebih baik, di akhir tahun betul-betul sempurna penggabungan daerah dan pusat, dan dengan itulah kita melihat pembangunan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Franky, terima kasih Pak Semi, terima kasih Pak Said Didu. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini, kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Pratomo pamit, terima kasih dan selamat malam. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni.
sebuah kota baru tepi laut bertaraf internasional yang berdiri di atas lahan reklamasi seluas 160 hektar. Dengan beragam fungsi bangunan, tentunya dapat memberikan pilihan investasi yang sangat aman bagi Anda. Ingin tahu lebih lanjut tentang keuntungan apa saja yang bisa Anda raih dengan berinvestasi di Pluit City? Silakan langsung dengarkan penjelasan dari Bapak Matius Yusuf, Marketing Director dari Pluit City berikut ini. Nah, Pak Matius, salah satu resolusi saya di tahun 2015 ini adalah untuk memiliki satu properti lagi yang sangat menjanjikan pastinya. Kemudian menguntungkan nih Pak. Gimana menurut Pak Matius? Pertanyaannya bagus, smart banget ya Elis ya. Cara investasi properti itu seperti apa? Beli properti adalah beli saatnya early bird. Karena kita tahu bahwa apartemen itu atau kondominium bisa mendapat dua gain. Gain pertama adalah yield. Karena kita tahu tahun depan asing banyak masuk ke Indonesia. Yang paling dicari adalah apartemen. Apartemen yang dicari pasti apartemen untuk disewakan yang pertama. Sewa itu bisa dapat yieldnya apartemen itu 10% dari harga Elis beli. Kalau Elis membeli harganya 1,5 miliar, maka bisa disewakan 1 tahun 150 juta. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan, belinya early bird pasti untung, pasti cuan ya, karena naik harganya terus akan naik. Jangan beli di terakhir. Sebenarnya beli di terakhir, pertanyaannya apakah masih untung? Properti itu pasti naik, properti gak pernah turun. Jadi belinya sebaiknya di depan ya. Beli di belakang juga masih untung karena harga properti kenaikannya adalah 2 atau 3 kali inflasi tahun berjalan. Kalau inflasi 7%, 2 kali 7%, maka kenaikannya adalah 14% per tahun. Jadi ada investment yield, ada capital gain, 2 kita bisa dapatkan. Nah, saat ini juga saya mau sampaikan kepada pemirsa, karena kita baru membuka untuk Anda tanda minat, siapa yang berminat silakan daftarkan nama Anda, silakan datang ke kantor pemasaran kita, karena itu akan mendapatkan kuota-kuota ya, batch-batch yang siapa yang mau dapat yang murah lebih buruan. Dan kita akan banyak kasih hadiah-hadiah. Dan hari ini juga saya sampaikan, siapa yang membeli Bishop ya, bisnis dan shop yang akan kami tawarkan juga kepada pemirsa, perlu punya office building yang dilengkapi dengan lift. Maka kita membangun Bishop ini, lebarnya 10, panjangnya 15, itu adalah 4 lantai. Di mana setiap lantai itu ada lobby. Setiap lantai itu ada lift. Jadi bisa disewakan. Misalnya kita mau pakai lantai 4, lantai dasar bisa kita sewakan kasih showroom, lantai 2 bisa untuk klinik, lantai 3 untuk kursus, lantai keempat kantor kita. Atau kita butuh memakai 4 lantai semua sekaligus, kita bisa memakai semua sendiri. Dan harganya juga masih harga yang sangat affordable. Dan kita akan memberikan hadiah khusus untuk mendengarkan siaran ini. Kita akan memberikan hadiah setiap pembelian, hadiah langsung bukan diundi. Kita akan kasih baby bands ya. Wow.